Pada suatu hari, di tengah padang rumput yang luas, tinggallah seekor semut bekerja keras bernama Sari, dan seekor jangkrik pemalas bernama Jojo. Sari selalu sibuk mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim dingin. Sementara Jojo lebih suka bermain dan bernyanyi di bawah terik matahari. Sari, semut yang rajin itu, selalu bangun pagi untuk bekerja. Dia berkeliling padang rumput mengumpulkan biji-biji dan remah-remah untuk disimpan. Sari tahu bahwa musim panas tidak akan berlangsung selamanya dan musim dingin akan segera datang. Di sisi lain, Jojo, jangkrik yang gemar bersenang-senang, memandang pekerjaan Sari sebagai sesuatu yang sia-sia. Jojo selalu berkata, "Hei Sari, mengapa kamu bekerja sekeras itu? Musim panas masih panjang. Ayo bersantai dan bernyanyi bersama." Namun, Sari tetap pada pendiriannya dan tidak mau bergaul dengan Jojo yang pemalas. "Musim dingin akan tiba dan aku harus siap," jawab Sari setiap kali diajak oleh Jojo. Hari berganti hari, Sari terus bekerja keras, sementara Jojo terus bermain dan bernyanyi. Tidak lama kemudian, musim dingin pun tiba. Salju mulai turun, menutupi padang rumput dengan selimut putih yang dingin. Sari sudah siap. Dia memiliki cukup makanan untuk bertahan selama musim dingin dan bersembunyi dengan nyaman dalam sarang yang hangat yang telah dibangunnya dengan susah payah. Jojo di sisi lain tidak siap. Dia kedinginan dan lapar. Nyanyiannya sudah tidak lagi terdengar karena dia terlalu lemah untuk bersenang-senang. Dalam keputusasaannya, Jojo pergi ke sarang Sari untuk meminta bantuan. "Tolong Sari, aku kelaparan dan tidak memiliki tempat untuk berlindung dari dingin," ratap si Jojo. Sari yang memiliki hati yang baik tidak tega melihat Jojo dalam keadaan demikian. Dia mengingatkan Jojo, "Aku telah memperingatimu untuk bersiap-siap, tetapi kamu memilih untuk bermain daripada bekerja." Namun, Sari tidak bisa melihat teman padang rumputnya menderita. Dia membagikan sedikit makanan yang dia miliki dan mengizinkan Jojo untuk tinggal bersamanya sampai musim dingin usai. Melalui pengalaman ini, Jojo belajar pentingnya persiapan dan kerja keras. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa begitu musim dingin berlalu, dia akan bekerja sekeras Sari untuk memastikan dia tidak akan terjebak dalam situasi serupa di masa depan. Dan begitulah semut dan jangkrik belajar untuk hidup berdampingan, menghargai kekuatan dari kerja keras, serta kenikmatan dari istirahat dan permainan di waktu yang tepat. Mereka menjadi contoh bagi semua makhluk di padang rumput bahwa keseimbangan dalam kehidupan adalah kunci kebahagiaan. Pada suatu hari di hutan yang lebat, tinggallah seekor tupai yang ceria bernama Tiko dan kelelawar malam yang bijaksana bernama Kira. Tiko senantiasa sibuk mengumpulkan biji-bijian
dan kacang-kacangan untuk disimpan sebagai persediaan makanan selama musim dingin yang panjang. Sementara itu, Kira sang kelelawar lebih senang menghabiskan waktunya dengan tidur di siang hari dan terbang mencari makan di malam hari. Suatu ketika datang musim kemarau yang panjang, sehingga makanan di hutan menjadi sangat langka. Tiko mulai khawatir dengan persediaan makanannya yang menipis. Ia harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mencari makanan, sementara teman-teman lainnya mulai kehilangan harapan. Kira yang melihat kesulitan Tiko merasa kasihan. Ia menghampiri Tiko dan berkata, "Hai teman kecil, mengapa begitu lelah? Bukankah persediaan makananmu cukup untuk bertahan hingga musim berikutnya?" Tiko menghela napas dan menjawab, "Wahai teman malam, persediaan mungkin cukup bagi 1 tupai, tetapi banyak hewan lain di hutan ini yang kelaparan. Saya harus mencoba membantu mereka." Kira terdiam sejenak lalu berkata, "Ternyata engkau memiliki hati yang mulia, Tiko. Aku punya ide. Mari kita kerjasama. Di malam hari, aku bisa terbang lintas hutan mencari sumber makanan yang belum kamu ketahui. Dan di siang harinya, kamu bisa mengumpulkannya." Tiko tersenyum gembira. "Itu ide yang luar biasa, Kira. Dengan sayapmu, kamu bisa melihat banyak hal dari atas sana. Ayo kita bekerja sama." Sejak saat itu, Kira dan Tiko bekerja sama dengan sempurna. Di malam hari, Kira terbang tinggi mengeksplor area hutan yang belum terjamah, mencari buah-buahan, biji-bijian, dan serangga yang masih bisa dimakan. Ia kemudian akan memberi tanda dengan suara khasnya atau dengan menggoreskan kulit pohonnya. Pada siang harinya, Tiko akan mencari tanda yang diberikan Kira dan mengumpulkan makanan tersebut. Tak lama kemudian, persediaan makanan di hutan mulai bertambah. Tiko juga membagikan rahasianya kepada hewan-hewan lain di hutan itu, mengajari mereka bagaimana cara bekerja sama untuk bertahan hidup. Dengan kecerdikan Tiko dan bantuan Kira, hewan-hewan di hutan itu tidak lagi kelaparan hingga kemarau berakhir. Semua hewan di hutan tersebut belajar nilai penting kerjasama dan saling membantu. Dari kisah Tiko dan Kira ini, para penghuni hutan tahu bahwa persahabatan dan kerjasama bisa mengubah nasib mereka, bahkan dalam situasi terberat sekalipun. Bukit bukan lagi halangan bagi si kecil Tiko, dan kegelapan malam tak lagi hambatan bagi Kira. Mereka menjadi legenda hutan, simbol persahabatan dan kemitraan, menginspirasi generasi yang akan datang untuk terus bekerja sama.